apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Tika Priani. Saya akan membahas seputar alat musik tradisional. Nah, alat musik ini yaitu angklung. Apa sih angklung dan bagaimana cara penggunaannya? Agar teman-teman makin paham, yuk simak video berikutnya. Dalam video ini, aku akan menjelaskan mengenai angklung, yang di dalamnya akan dikupas tuntas apa itu angklung, bagaimana cara memainkan angklung, dan bagaimana ya asal-usul angklung tersebut bisa ada di negeri ini. Nah, daripada penasaran, ayo simak video ini ya. Kita bahas dulu keragaman budaya. Keragaman budaya adalah kekayaan bangsa Indonesia. Indonesia kaya akan keragaman budaya. Terdapat sekitar 13.667 pulau besar dan kecil, 400 suku bangsa, dan ratusan bahasa lokal. Keberadaan keragaman budaya Indonesia tidak dapat dihindari atau dihilang keberadaannya. Negara Indonesia dikenal dengan keragaman budaya yang sangat kaya. Banyak sekali jenis keragaman budaya yang dimiliki. Salah satunya ada alat musik tradisional. Alat musik tradisional adalah alat musik yang berkembang secara turun-temurun pada suatu daerah. Alat musik tersebut biasanya digunakan untuk mengiringi sebuah musik-musik yang terdapat di kalangan masyarakat daerah tersebut. Setiap suku bangsa yang ada di Indonesia memiliki alat musik khas daerah yang berbeda-beda. Yang akan kita bahas kali ini adalah alat musik tradisional angklung. Angklung merupakan alat musik tradisional yang berasal dari daerah Jawa Barat. Kata angklung berasal dari bahasa Sunda angklung-angklungan, yaitu gerakan pemain angklung dan suara klung yang dihasilkannya. Secara etimologis, angklung berasal dari kata angka yang berarti nada dan lung yang berarti pecah. Jadi angklung merujuk nada yang pecah atau nada yang tidak lengkap. Angklung juga merupakan salah satu alat musik tradisional Indonesia. Tepatnya berasal dari daerah Jawa Barat. Angklung alat musik tradisional yang terbuat dari bambu, di mana cara memainkannya dengan digoyangkan sehingga menghasilkan nada. Cara memainkan angklung tergolong sederhana loh. Pemain angklung cukup memegang kerangka angklung bagian atas dan menggoyangkan bagian bawahnya untuk menghasilkan suara. Ada 3 teknik dasar memainkan angklung. Yang pertama ada kerulung atau getar. Teknik ini paling umum dan mendasar, di mana kedua tangan memegang dasar tabung bambu dan menggetarkan ke kiri kanan berkali-kali selama memainkan nada. Yang kedua ada centok atau sentak. Pada teknik ini, tabung ditarik dengan cepat oleh jari ke telapak tangan, sehingga angklung akan berbunyi sekali saja seperti suara yang menghentak. Dan terakhir ada tengkep. Pada teknik ini, pemain angklung menggetarkan salah satu tabung, sementara tabung pada bagian lain ditahan sehingga tidak ikut bergetar dan hanya menghasilkan satu suara saja. Nah, video selanjutnya ada cara memainkan angklung loh, simak ya. Ini dari bambu ya Ki? Bentuknya kok seperti pipa? Betul Neng, ini angklung. Tahu tidak bagaimana cara memainkannya? Aki memegang rangka bagian atas dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya memegang angklung bagian bawah. Sekarang coba kamu goyang-goyangkan. Aki menghentakkan angklung itu untuk memberikan contoh pada kencana. Wah, aku pikir hanya digoyang-goyangkan saja Ki. Kamu itu kalau sekedar goyang mah semua orang juga bisa. Dilansir dari buku Panduan Bermain Angklung pada tahun 2010 karya Obi A.R. Wiramiharda, sejarah angklung awalnya merupakan salah satu alat bunyi-bunyian yang digunakan untuk upacara-upacara yang berhubungan dengan padi. Angklung ini tidak digunakan sebagai kesenian murni, melainkan sebagai kesenian yang berfungsi dalam kegiatan kepercayaan.
Angklung hadir sejak zaman Hindu. Angklung pernah dipakai pada upacara ritual keagamaan atau bisa disebut persembahyangan sebagai pengganti genta atau bel yang digunakan oleh seorang pedanda atau bisa disebut pendeta Hindu dalam upacara keagamaan. Pada masa kerajaan Pajajaran atau Hindu, angklung pernah dijadikan sebagai alat musik korps tentara kerajaan. Dan pada saat terjadinya perang bubat, angklung dibunyikan oleh tentara kerajaan sebagai pembangkit semangat juang atau tempur. Angklung pentatonis atau bisa disebut angklung tradisional dibagi menjadi beberapa jenis, yakni yang pertama ada angklung Kanekes, dimainkan oleh masyarakat Kanekes atau Baduy di daerah Banten. Terbilang tradisi kuno dan tetap dilestarikan, contohnya digunakan untuk mengiringi ketika bercocok tanam. Yang kedua ada angklung Dogdog Lojor. Angklung ini merupakan ekspresi budaya masyarakat Kasepuhan Cipta Gelar. Bagi para pemainnya, ngangklung merupakan tugas pokok atau kewajiban sebagai anggota masyarakat adat. Yang ketiga ada angklung Gubrag. Angklung ini merupakan salah satu kesenian tradisional yang sudah langka. Namun masyarakat Desa Kemuning, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang masih melestarikannya. Contohnya pada hitanan, perkawinan, dan selamatan kehamilan. Yang keempat ada angklung Badeng. Angklung ini merupakan jenis kesenian yang menekankan bidang musikal dengan angklung alat musik utamanya. Terdapat di Desa Sanding, Kecamatan Malangbong, Garut. Nah, yang terakhir ada angklung buncis. Angklung ini merupakan salah satu jenis variasi kesenian dari alat musik angklung. Nama kesenian buncis berasal dari salah satu teks lagu yang terdapat dalam kesenian buncis dan memiliki lirik "Cis kacang buncis nyengclek". Jenis yang kedua ada angklung diatonis atau modern, biasa disebut angklung daeng. Besar kecilnya angklung yang digunakan biasanya disesuaikan dengan usia pemain yang akan memainkan lagu. Nah, itu dia video mengenai angklung. Semoga bermanfaat ya buat semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.